Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, rekan-rekan PPDS SPKKLP. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya, Dr. Arfid ya. Pada saat ini kita akan mencoba untuk membahas tentang buku kecil ya, buku kecil KIA. Teman-teman sekalian, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa untuk melakukan SDDTK yang kemarin sudah kita bahas ya, ini kita dalam pelaksanaan di lapangan, kita akan dibantu oleh teman-teman ada dari bidan, kemudian teman-teman dari bahkan masyarakat. Nah, masyarakat ini kita akan fokus kepada keluarga, yaitu ibu yang mengasuhnya, dan juga kepada kader, PAUD, dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, rekan-rekan PPDS SPKKLP, bahwasanya dalam melakukan kegiatan itu kita akan dipandu oleh buku KIA. Mereka semua dari masing-masing peran, yaitu ibu atau orang tua dari si bayi dan juga eh, orang-orang di masyarakat itu akan dibantu oleh buku KIA. Buku KIA terutama buku KIA anak. Di situ sudah cukup lengkap ya, bahwasanya dengan buku KIA anak itu kita mampu melakukan pemantauan mulai dari berat badan, apakah si anak, si bayi itu mengalami gizi kurang atau gizi lebih ataupun normal, bisa dipantau dengan buku itu. Kemudian kita juga bisa memantau pertumbuhannya, apakah dia mengalami pertumbuhan yang terhambat atau biasa juga kita sebut dengan stunting, itu juga bisa terdeteksi, terutama untuk usia prasekolah atau di bawah dari 5 tahun. Kemudian kita juga dapat melakukan pemeriksaan perkembangan anak. Ya, perkembangan anak mulai dari perkembangan motorik halus, motorik kasar, daya komunikasi anak, itu kita dapat melakukan pemeriksaan dan pemantauan melalui stimulasi dan deteksi dini dengan menggunakan buku KIA. Buku KIA yang bagian anak. Kemudian dengan buku KIA anak itu pun kita juga bisa memantau status imunisasi dari si anak. Dan di situ juga kita bisa memantau bagaimana cara pemberian makan anak mulai dari usia 0 sampai dengan usia 5 tahun. Cukup lengkap. Nah, buku KIA anak itu digunakan untuk anak-anak yang relatif normal, ya, tidak ada hambatan dalam pertumbuhan pada saat dia kelahiran. Pada dasarnya, bayi yang lahir yang diharapkan adalah bayi-bayi yang lahir dengan normal. Tapi di lapangan kita akan menemukan beberapa bayi yang mungkin lahir dalam kondisi yang tidak normal, ataupun dengan berat badan yang tidak seharusnya, ataupun umur kehamilan yang tidak seharusnya, ataupun panjang badan yang tidak seharusnya. Sehingga pada saat kita melakukan pemantauan, itu akan mengalami sedikit perlambatan dalam pertumbuhan yang seharusnya. Oleh karena itu, maka perlu ada peran dari buku bantu yang bisa membantu kita sehingga bayi lahir yang mengalami kekurangan dalam berat badan, tinggi badan, panjang badan, ataupun umur kehamilan ibunya pada saat melahirkan, itu perlu dibedakan. Karena tidak sama berat badan lahir dan pertumbuhannya. Ya, maka tidak jarang jika kita tidak menggunakan buku yang sesuai atau buku alat ukur yang sesuai, maka bayi kita sering dibilang stunting. Ya, stunting karena kenapa?
karena pertumbuhannya tidak sesuai gitu ya. Dan padahal dia itu spesifik gitu ya, dia khusus, dia memiliki khusus, harusnya kita menggunakan indikator yang berbeda dengan indikator bayi normal lainnya. Nah, pada kesempatan hari ini, maka kita akan menggunakan alat ukur yang berbeda, yaitu disiapkan di dalam buku KIA kecil. Jadi kalau buku KIA yang besar, buku KIA yang biasa atau KIA anak, itu digunakan untuk anak-anak yang normal lahirnya. Umur kehamilannya normal yaitu di atas 38 minggu. Kemudian untuk lahir normal dengan berat badan yang normal di atas 2.500. Dan untuk panjang badan yang normal yaitu di atas 45. Jika kita menemukan kasus si bayi itu ternyata lahir pada usia kehamilan ibunya di bawah 38 minggu, maka kita menggunakan buku ini. Jika kita menemukan si bayi kemudian umur kehamilannya normal, Dok. Umur kehamilan 38 minggu, tapi dia berat lahirnya 2.000. Maka dianggap dia kecil kecil, berat badan kecil gitu ya, berat badan kecil. Nah, berat badan kecil atau berat badan lahir rendah, BBLR. Nah, ini kita menggunakan buku ini untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan si bayi. Kemudian jika panjang badannya, umur kehamilannya benar di atas 38 minggu, berat badannya pun baik, sekitar 2.600. Ternyata panjang badannya tidak, dia berada di sentimeternya sekitar 40 cm. Nah, itu juga kita anggap sebagai eh, panjang badan yang tidak ideal, dan kita menggunakan buku bantunya bukan menggunakan buku bantu anak, tapi kita menggunakan buku bantu bayi kecil. Ya, begitu ya untuk pengantarnya. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam pelajaran bagaimana mempelajari pemeriksaan dengan menggunakan buku bantu yang kecil. Maka sekarang kita akan masuk kepada slide-nya. Mohon izin saya akan membuka slide-nya. Oke, mungkin kelihatan ya, teman-teman. Ya, ini uraian materinya. Kita akan belajar tentang perawatan dan stimulasi dengan dini tumbuh kembang bayi dengan buku KIH khusus ini ya. Nah, ini untuk perawatan bayi kecil. Seperti apa yang sudah saya bahas barusan, bahwa bayi kecil itu kita anggap bayi itu kecil adalah bayi yang berat badannya kurang dari 2.500 gram atau panjang badan lahirnya kurang dari 45 cm atau usia kehamilannya kurang dari 37 minggu. Ya, jadi kita punya toleransi sampai dengan 37 minggu. Ya, batas normal kan 38 sampai 42. Nah, ini 37 masih kita toleransi. Buku ini dibutuhkan, kenapa? Seperti apa yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa pertumbuhan dan perkembangan mereka harus kita pisahkan, harus kita bedakan, karena mereka memiliki start yang berbeda dengan start bayi-bayi normal lainnya. Sehingga kalau misalkan kita menggunakan buku KIA yang biasa, maka kita nanti akan menganggap bahwa mereka berat badannya ini gizi buruk,
dia pertumbuhannya tidak benar, dia stunting. Padahal sebenarnya dia itu memang sesuai pertumbuhannya baik, tapi karena dia bayinya kecil, maka dia tidak bisa langsung mengejar pertumbuhan dari bayi-bayi normal lainnya. Bayi yang lahir eh, dengan kondisi yang kecil itu maka akan cenderung dia mudah sekali mengalami hipotermi, hipoglikemi maupun hipoksia. Sehingga teman-teman sekalian mungkin tidak perlu khawatir ketika uh, bayi itu mungkin sudah dalam kondisi resusitasi ataupun sudah kondisi baik ya pada saat lahir. Tidak jarang kita menemukan kasus 2.000 sampai 2.500 dalam kondisi si bayi itu dalam kondisi yang baik. Dia menangis kencang, cuma mungkin karena kondisi berat badan yang rendah, sehingga mungkin teman-teman di lapangan mungkin akan sangat khawatir. Tetap kita akan mengkhawatirkan tiga itu ya, hipotermi, hipoglikemi, dan hipoksia. Sehingga untuk mencegah terjadinya hipotermi, maka metode yang terbaik adalah perawatan dengan metode kanguru, yaitu dengan memberikan kehangatan dan kenyamanan. Seperti seorang kanguru ya, seekor kanguru itu dia memberikan kenyamanan dengan punya kantung di depan ibunya ya. Jika ada kantong di depan ibunya, kemudian si bayi itu ada di pelukan ibunya. Jadi ada namanya skin to skin. Dan ini ternyata efektif dalam menjaga termi dari si bayi. Sehingga bayi ini akan tetap merasa hangat. Dan kehangatannya itu mirip dengan kehangatan yang ada di perut ibunya. Sehingga dia akan merasa nyaman. Apalagi bau dari ibunya itu kan merupakan kenyamanan tersendiri karena dia setiap hari 9 kali bahkan hampir 10 bulan di dalam perut ibunya itu dia merasa kenyamanan, ketenangan karena detak jantung ibu dan detak jantung yang dia biasa dengar itu sama. Perawatan metode kanguru ini kita bagi dua, ada intermittent dan continue. Intermittent berarti lepas-lepas ya. Jadi kadang-kadang gitu ya. Biasanya digunakan untuk perawatan yang ada di rumah sakit pada saat ibunya mengunjungi bayi. Nah, ini biasanya untuk mencegah kekhawatiran hipoglikemi karena kekurangan susu ibu ya, mungkin karena susu ibunya itu tidak terlalu sering, tidak terlalu banyak, tidak langsung banyak, maka kadang-kadang suka ditambahkan susu tambahan. Dan biasanya ibunya tetap kita harapkan untuk tetap melakukan metode kanguru kepada si anak. Kemudian ada juga untuk metode kanguru untuk continue, untuk bayi yang sudah stabil dan sudah melakukan rawat gabung dan dilakukan untuk sepanjang waktu. Kemudian yang perlu kita harapkan dan kita eh, perhatikan bahwa dalam menjaga kesehatan pencegahan agar tidak terjadi kesakitan pada si bayi, kita juga melakukan pencegahan infeksi. Pencegahan infeksi yang paling utama adalah tali pusat. Tali pusat sering mengalami infeksi karena banyak hal ya, mulai dari eh, metode persalinan yang kurang baik, ataupun mungkin ada infeksi pada saat persalinan maupun tidak. Dan infeksinya ini cukup membahayakan bayi karena bisa menyebabkan terjadinya penyakit ya tetanus ya, tetanus itu bisa menyebabkan eh, kejang ya, sehingga perlu dilakukan perawatan tali pusat. Salah satu pencegahan ibunya bahkan kita harapkan ibunya sudah imunisasi tetanus, baik itu tetanus 1, tetanus 2 ya. Kemudian yang harus kita lakukan adalah menjaga kebersihan tali pusat ya. Tali pusat ini harus selalu dibersihkan menggunakan air hangat ya, mungkin setiap pagi sore, dan memberikan krim antibiotik biasanya kita berikan atas anjuran kita sebagai seorang dokter.
Kemudian terkadang ditutup ya, kadang ditutup oleh bidan ya ataupun siapa yang menolong. Diharapkan tali pusat ini dibuka agar cepat kering. Kemudian kita juga membutuhkan asupan ASI ya, terutama untuk bayi kecil, karena ASI ini mirip dengan ibunya, dan ASI ini juga banyak mengandung eh, vitamin-vitamin untuk menjaga supaya si bayi tetap dalam kondisi yang baik. ASI ini bisa kita bagi menjadi tiga ya, ASI dari ibunya langsung, ataupun mungkin ASI pendonor, dan juga ASI ditambahkan ya, ASI ditambahkan oleh human milk fortifier. Kalau bayinya prematur, kita untuk mencegah supaya tidak terjadi hipoglikemi, ya kita berikan juga ASI pendamping. Itu biasanya susu formula. Nah, ini untuk buku KIA ya. Buku KIA ini digunakan untuk memantau pertumbuhan ya. Karena pertumbuhan bayi yang kecil dengan bayi yang normal itu berbeda. Yang kita khawatirkan adalah ketika pertumbuhan yang kita menggunakan kayak yang lama pada bidan-bidan yang tidak paham ataupun orang tua itu, sehingga kok bayi saya dianggap kecil ya, kan memang kan lahirnya prematur gitu ya. Makanya kita upayakan untuk supaya si bayi ini berbeda dalam melakukan pemantauan. Sampai kapan? Tidak selamanya, karena nanti kita akan berpindah dari buku kecil ini sama dengan buku besar. Kapan? Digunakan hingga usia 10 minggu ya. Usia 10 minggu yaitu 2,5 bulan. Nah, setelah 2,5 bulan, kita harapkan koreksi yang kita kerjakan supaya dia mencapai berat badan yang ideal di usia 2,5 bulan, maka bisa kita habis itu berpindah kepada buku bantu yang bayi yang normal. Ya, buku informasi ini dapat digunakan hingga usia koreksi 6 bulan. Ya, jadi kalau usia 10 minggu sudah atau usia 2,5 bulan sudah mencapai usia yang optimal, itu bisa kita pindah ke buku KIA yang normal. Tapi jika kita ternyata pencapaian belum, itu masih ada toleransi sampai usia 6 bulan. Setelah usia 6 bulan, mau nggak mau, suka nggak suka harus pindah ke buku yang besar. Dan buku ini diharapkan harus dimiliki oleh ibu-ibu, terutama yang memiliki bayi yang kecil, ya. Kecil tadi mulai dari kecil berat badan, kecil panjang badan, maupun kecil dari usia hamil ibunya. Ya, ini contoh ya, contoh jika berat badan lahirnya 2.700, panjang lahirnya 45, usia kehamilan 36. Ini perlu nggak sih buku kecil? Perlu. Kenapa perlu? Berat badannya ideal, ideal. Panjang lahirnya ideal, ideal. Tapi kok tidak ideal apa? Usia kehamilan ibunya 36 minggu. Seharusnya di atas 37 minggu atau sama dengan ya. Sehingga ini kita menggunakan buku kayak kecil. Berat lahirnya 1.800, panjang lahirnya 42, usia kehamilan 38. Perlu nggak? Perlu ya. Kenapa? Karena berat lahir normal kan 2.500. Ini berat lahirnya ternyata 1.800. Panjang lahirnya juga kurang. Harusnya lebih dari 45. Usia kehamilan benar ya, cukup. Tapi karena berat lahir dan panjang lahirnya kurang, maka kita gunakan buku bantunya adalah buku bayi kecil.
Nah, ini soal berikutnya. Berat lahirnya 2.600, cukup ya, karena di atas 2.500. Panjang lahirnya 46, cukup juga, karena di atas 45. Usia kehamilannya 38, cukup juga, ya, karena di atas 37. Berarti perlu nggak? Tidak perlu ya. Oke, soal terakhir. Berat lahirnya 2.600, cukup ya. Panjang lahirnya 43, kurang ya, harusnya 45. Usia kehamilan 39, lebih dari 37. Berarti ini menggunakan buku KIA bayi kecil. Kenapa? Karena panjang lahirnya kurang dari 45. Ya, ya seperti itu. Kemudian, nah, sebelum kita masuk ke buku kecil, maka kita harus menghitung usia koreksi. Ya, usia koreksi ini adalah usia karena kita untuk menyesuaikan. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan usia bayi, karena bayi ini lahirnya prematur. Sehingga dia tidak kita anggap nilainya 0 gitu, tapi kita anggap dia punya usia koreksi. Kalau bayi normal nilainya udah pasti dia usia 0 bulan, usia 0 bulan 3 hari, usia 0 bulan 4 hari. Tapi karena dia lahirnya tidak sesuai dengan umur kehamilan normal, maka kita anggap dia ada usia koreksinya, sehingga tidak sama dengan usia bayi yang lahir normal. Maka kita akan menghitung usia koreksi. Untuk siapa? Untuk setiap bayi yang lahirnya kurang dari 37 minggu. Dok, kalau berat badan, berarti tidak menggunakan ini. Ini dispesialkan untuk yang bayi kurang dari 37 minggu. Dan harus dihitung usia koreksi. Ya, karena ini akan berpengaruh pada pemantauan, pertumbuhan, perkembangan, hingga usia 2 tahun. Pada kehamilan dengan usia kehamilan 37 minggu juga perlu dilakukan karena adanya kemungkinan penghitungan usia gestasi yang kurang tepat ya, dan mencegah bayinya dianggap kurang gizi karena perkembangan terhambat. Kita anggap dia normal padahal dia hamilnya tidak normal ibunya. Maka kita harus sesuaikan dengan buku kecil. Nah, bagaimana cara menghitung usia koreksi bayi yang prematur di bawah 37 minggu? Maka kita hitung menggunakan rumus. Usia koreksi bayi prematur, usia bayi saat ini ditambah usia kehamilan, kemudian dikurang 40 minggu. Ya, kayak kita masuk ke usia. Contoh, ya. Ketahui usia bayi saat ini dan usia saat lahir dianggap 0 hari. Nyatakan usia saat ini dalam satuan minggu, bukan hari ataupun bulan. Apabila usia saat ini tidak genap dalam minggu, maka dibulatkan ke bawah. Contoh, kalau usia 23 hari, maka sama dengan 3 minggu lebih 2 hari, sehingga dibulatkan menjadi 3 minggu. Kalau usia 41 hari, sama dengan 5 minggu, maka 5 minggu 6 hari, maka dibulatkan menjadi 5 minggu. Usia 2 bulan sama dengan 8 minggu. Sampai usia 3,5 bulan sama dengan 14 minggu. Usia setengah tahun sama dengan 6 bulan, sama dengan 24 minggu. Jadi semua akan kita masukkan ke dalam minggu. Usia kehamilan diisi sesuai dengan usia kehamilan. Jumlahkan usia saat ini dengan usia kehamilan. Jadi kalau misalkan usia saat ini 3 minggu ditambah usia kehamilannya 35 minggu, maka jumlahnya sama dengan 38 minggu. Hasil penjumlahan tersebut dikurangi 40. Jika hasil penjumlahannya kurang dari 40, maka hasil tidak perlu dikurangi 40. Sehingga kita tidak perlu nilainya minus. Mohon maaf, saya menggunakan video ini menggunakan Zoom, sehingga nanti kalau saya mati, kita akan lanjut lagi dengan video berikut. Ya, ya ini kita akan masuk ke dalam contoh. Bayi lahir prematur 34 minggu. Saat ini usia bayi 3 bulan. Maka usia koreksinya berapa? Ya,
34 minggu, usia bayi 3 bulan. Nah, 3 bulan ini dibagi 4 atau dikali 4 ya, 1 bulan kan 4 minggu ya.